Kansa tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Kejutan ini terlalu berat untuk otaknya yang baru tersadar dari pingsan. Perasaannya campur aduk antara ingin mempercayai perkataan itu atau menolaknya. Selama ini, pemikiran Diana adalah istri Alex begitu berdokol di otaknya. Pemikiran dirinya telah menjadi istri kedua juga sudah mendarah daging ketika menghadapi kenyataan bahwa semua pemikirannya itu tidak benar. Gelombang emosi mulai berdatangan. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya yang lembut. Shh, jangan menangis sayang. Alex mengusap air mata itu dan merengkuh Kansa dalam pelukan. Beberapa kali dia mengecupi kening Kansa untuk menenangkan pikirannya. Benarkah Diana bukan istrimu? Benarkah kalian bukan suami istri? Tanya Kansa terbata-bata. Iya sayang, itu benar. Hubunganku dan Diana hanya sebatas ipar. Dia akan menikahi kakakku. Istriku hanya satu, dan itu kamu. Hanya kamu satu-satunya. Tidak ada yang lain. Ledakan tangisan Kansa memenuhi ruangan, membuat beberapa keluarga inti melongok ke dalam ruangan untuk melihat apa yang terjadi. Keluarga terkejut melihat adegan di kamar itu. Kansa dan Alex berada di atas ranjang, tengah berpelukan sambil bertangis-tangisan. Sementara Aaron dan Diana duduk bersimpu di lantai. Secara perlahan Aaron membimbing Diana keluar dari ruangan, menyisakan sepasang suami istri itu untuk meluruskan kesalahpahaman. Jahat kamu, Mas. Kenapa kamu membuatku berpikir seperti itu? Jahat kamu. Sayang, maafkan aku. Aku tidak menyangka kamu akan berpikir ke situ. Aku pikir kamu tahu bahwa kamu hanya satu-satunya. Mana mungkin aku tahu. Kamu tidak pernah mengatakannya, Mas. Kansa menangis di pelukan Alex. Perasaannya campur aduk. Selama ini dia begitu bodoh. Dia berasumsi bahwa dirinya hanyalah seorang istri kedua. Pemikirannya yang seperti itu membuatnya selalu stres dan depresi, hingga hampir membahayakan nyawa bayinya. Andaikan dia tahu kalau dari awal dia hanya satu-satunya, mungkin tidak akan seperti ini ceritanya. Mungkin dia akan lebih bahagia menikmati masa-masa kehamilannya. Namun kesalahan ini tidak terletak sepenuhnya pada dirinya yang salah berasumsi. Alex juga salah. Pria itu selalu diam, tidak pernah menjelaskan apa-apa. Sikap Alex yang seperti itu membuatnya selalu berasumsi buruk. Meskipun dirinya satu-satunya istri Alex, tapi tidak menjamin mereka akan bahagia. Tidak ada jaminan Alex tidak akan membuatnya stres dengan sikap diamnya. Dia sudah membuat keputusan dan dia tidak akan merubah keputusan itu. Alex masih memeluk Kansa dengan erat. Dia mendaratkan ciuman bertubi-tubi di kening istrinya, seolah-olah ingin menyetempel menunjukkan kalau Kansa miliknya. Cincinnya ketinggalan di mobil. Kansa masih beruraian air mata, menatap Alex penuh tanda tanya. Aku membawa keluarga besar ke restoran itu untuk kembali melamarmu sayang.
Pernikahan kita dimulai tidak sesuai dengan step-step yang dilakukan pasangan pada umumnya. Aku ingin kita seperti pasangan normal lainnya. Melamar terlebih dahulu sebelum menikah. Alex terdiam sejenak, menahan ludah dalam-dalam sebelum melanjutkan. Meskipun tanpa cincin, apa kamu bersedia menikah denganku lagi, sayang? Ini adalah jawaban dari permintaanmu. Menikahlah denganku lagi, sayang. Jangan meminta untuk berpisah. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Suara Alex lirih. Sementara tatapannya menghibah-hibah, menatap Kansa dengan tatapan memohon. Kansa menatap Alex dengan seksama. Dia sudah membuat keputusan, dan dia tidak berniat untuk merubahnya. Kamu seperti ini karena anak ini kan, Mas? Aku sudah mengatakan padamu, meskipun kita berpisah, aku tidak akan menjauhkan anak ini darimu. Aku istrimu satu-satunya, atau bukan, sudah tidak menjadi prioritasku lagi, Mas. Yang kuprioritaskan sekarang hanya anak ini. Tapi aku sangat mencintaimu, Kansa. Bagaimana dengan perasaanku? Apa kamu tidak memikirkan perasaanku? Kata-kata dan perasaanmu itu hanya spontanitas, Mas. Kamu seperti ini karena aku sedang mengandung anakmu. Kamu tidak benar-benar mencintaiku. Alex menggeleng-gelengkan kepalanya. Itu tidak benar, sayang. Aku benar-benar mencintaimu. Suara Alex serak. Dia seperti bisa membaca tanggapan Kansa ke depannya. Pikiran buruk melintas di kepalanya. Kansa menatap Alex dengan tatapan tak percaya. Sejak kapan pria ini mencintainya? Apa sejak mereka tinggal bersama? Mata Alex terlihat tidak sedang berbohong. Mata itu seolah-olah mengatakan benar-benar mencintainya. Kansa ingin mempercayai perkataannya. Namun kemudian ingatan akan kehilangan Alka menyurutkan kepercayaannya. Aku tetap tidak bisa memaafkanmu, Mas. Aku tetap ingin kita pisah. Kata-kata Kansa membuat Alex begitu terkejut. Dia merasa dapat tamparan yang keras. Bukan fisiknya yang merasakan sakit, namun hatinya. Kata-kata Kansa selanjutnya sungguh membuat Alex tertegun. Dengan suara emosional, Kansa mengeluarkan semua unek-uneknya. Hal-hal yang tak pernah dipikirkan Alex sebelumnya. Mencintai tidak seperti itu, Mas. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Apa kamu pernah berpikir bagaimana bingungnya hatiku? Apa kamu pernah merasakan perasaanku ketika ditinggalkan? Kamu tidak pernah memikirkannya, kan? Cinta tidak seperti itu, Mas. Cinta tidak membuatmu menunggu. Apa kamu memikirkan perasaanku ketika menunggumu? Bertanya-tanya mengapa kamu tidak menghubungiku selepas malam itu. Menghitung hari demi hari, berharap suatu hari kamu akan menghubungiku lagi. Apa kamu memikirkannya? Apa kamu tahu betapa bingungnya aku ketika hamil Alka? Aku sendirian, Mas. Tidak ada siapa-siapa di sampingku. Aku tidak bisa mengatakannya pada keluarga maupun teman-temanku. Hanya kamu yang kuharapkan.
Namun kamu tidak ada. Kamu hilang tanpa kabar. Ketika aku mulai menata hidupku, kabar pernikahan kalian datang. Kamu bisa bayangkan bagaimana perasaanku? Hancur, Mas. Tapi aku menahan itu semua. Demi Alkah. Demi bayi ini. Aku berjanji dalam hati akan hidup hanya untuknya. Aku tidak akan peduli lagi padamu. Ketika aku mulai berhasil, kamu datang kembali. Apa maksud kedatanganmu, Mas? Bukankah kamu sudah membuangku? Kenapa datang lagi? Apa tujuanmu? Memang sengaja untuk menyakitiku? Kansa tidak bisa menahan buliran air matanya yang jauh tanpa bisa tertahan. Entah mendapatkan kekuatan dari mana. Dia mengeluarkan semua unek-unek yang selama ini hanya berkocol di hatinya. Kamu bertanya mengapa aku berpikir aku hanya istri kedua. Kamu tidak pernah menjelaskan statusmu, Mas. Kamu menikahiku hanya secara sirih. Wanita mana yang tidak berpikir ke arah itu? Semua wanita butuh kepastian, Mas. Tak terkecuali aku. Apakah kamu pikir dengan diamnya aku, maka aku menerima dan menyetujui semua perlakuanmu? Tidak, Mas. Kamu bilang mencintaiku. Itu bukan cinta. Cinta tidak seperti itu. Cinta tidak akan menyakiti. Tapi kamu selalu menyakitiku dengan sikapmu, Mas. Aku tanya sekarang. Kenapa kamu tidak menghubungiku? Sama sekali ketika di Singapura. Mengapa mengabaikan chat dan teleponku? Mengapa bisa berkomunikasi dengan Linda, tapi tidak denganku? Apa itu yang disebut cinta? Apa kamu pernah memikirkan perasaanku, Mas? Aku begitu kebingungan. Aku takut terjadi apa-apa denganmu. Namun hanya sekedar memberi kabar saja, kamu tidak bisa. Apa itu cinta? Sayang, suara Alek mulai pecah. Air mata mulai bercucuran di wajahnya. Dia menyesal. Tubuhnya mulai gemetar. Selama ini pemikirannya salah. Dia pikir dengan memantau kondisi Kansa dan mengetahui semua kegiatannya sudah cukup. Dia tak pernah berpikir bahwa Kansa juga membutuhkan hal yang sama. Kansa juga butuh tahu kabarnya. Kamu bilang mencintaiku. Sepertinya kamu perlu belajar cara mencintai, Mas. Mencintai itu tidak akan menyakiti. Kamu akan selalu menjaga perasaanku, memastikan aku baik-baik saja. Tapi kamu tidak seperti itu, Mas. Kamu egois. Kamu selalu mengaturku, memastikan aku untuk selalu menuruti perintahmu. Sementara kamu tidak pernah menjelaskan sikap-sikapmu. Ini tidak baik, Mas. Tidak baik untuk hubungan kita. Aku begitu mencintaimu, Mas. Bahkan perasaan ini melebihi rasa cintaku pada diri sendiri. Tapi sebesar apapun perasaanku padamu, tidak akan melebihi rasa cintaku pada bayi ini. Mencintaimu membuatku hampir kehilangannya. Ini sangat tidak adil untuknya. Aku
Aku telah menjadi ibu yang tidak baik. Aku begitu malu dengan diriku. Untuk menebus kesalahanku, aku berjanji untuk memberikannya hidupku untuknya. Aku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Untuk itu, aku sangat berterima kasih dengan perasaanmu, Mas. Meskipun aku tidak yakin perasaan itu benar atau tidak. Aku berterima kasih karena telah membiarkanku mendengarkan kata-kata yang begitu ingin ku dengar. Tapi keputusanku tetap sudah final. Aku ingin kita tetap berpisah, Mas. Seperti mendapat tamparan yang begitu keras, Alex tersentak dari perasaan sedihnya. Secara spontan, tubuhnya langsung memeluk Kansa dan mulai menghibah. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Kan Alex merengkuh tubuh Kansa dan memeluknya dengan erat. Pria itu menangis. Aku tidak mau. Please, jangan tinggalin aku, Yang. Aku mati. Aku akan mati. Jangan tinggalin aku. Aku janji. Aku janji akan introspeksi diri. Aku akan melakukan apapun, sayang. Apapun akan kulakukan. Aku janji. Aku janji. Jangan tinggalkan aku ya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Alex tetap merengkuh pinggang Kansa. Suara teriakan putus asa memenuhi kamar itu. Suara menyayat yang akan membuat sedih orang yang mendengarnya. Jangan tinggalin aku ya. Ya sayang ya. Jangan tinggalin aku. Aku akan menerima semua hukumanmu. Tapi jangan tinggalkan aku. Aku mati. Aku akan mati kalau kamu tinggalin aku, Yang. Please. Wajah Alex dipenuhi air mata. Dia menghibah-hibah, merayu, membujuk Kansa dengan berbagai cara. Dia ciumin tangan Kansa, mencium perut Kansa. Air mata mengalir di wajah tampannya. Matanya memerah, rambutnya acak-acakan. Tatapan matanya tampak putus asa. Dia bukanlah seorang Johann Alexander yang angkuh, sombong, galak, jenius, dan tegas di mata para bawahannya. Dia hanyalah seorang suami yang salah dalam mencintai istrinya. Cintanya begitu besar, namun cara mencintainya begitu salah. Alka, maafin Papa. Papa benar-benar gak tahu. Maafin Papa. Jangan tinggalin Papa, please. Jangan tinggalin Papa ya. Ya. Alex menciumi perut Kansa secara bertubi-tubi. Tangannya merengkuh pinggang Kansa dengan erat, tidak rela untuk melepaskan istrinya. Mas, jangan seperti ini. Lepasin aku. Aku tidak mau. Jangan tinggalin aku, Yang. Please. Alex tetap memeluk Kansa dengan erat. Melihat Alex seperti itu membuat Kansa menitikkan air mata. Mengapa baru sekarang Alex seperti ini? Ketika dirinya sudah membuat keputusan. Mengapa tidak dari dulu-dulu? Ketika hatinya masih lemah dan dipenuhi olehnya. Haruskah dia memberi kesempatan kedua dan memaafkan hal-hal menyakitkan yang dilakukan Alex terhadapnya? Tapi kalau seperti itu, adakah jaminan nantinya Alex tidak akan menyakitinya lagi? Mas, jangan seperti ini.
Jangan bersikap seperti ini. Sikapmu ini akan mempengaruhi emosi istrimu. Pa, bawa anakmu keluar. Tiba-tiba Mama menghambur ke dalam ruangan. Sepertinya seluruh keluarga mendengar drama mereka sedari tadi dan tidak sabar mereka tidak ada penyelesaian. Keduanya terlalu keras kepala. Papa berusaha membawa Alec untuk keluar dari ruangan. Namun Alec menolak. Dia tetap memeluk tubuh Kansa. Melihat Alec seperti itu, siapa yang menyangka bahwa dia pria dewasa berumur 28 tahun. Tingkah Alec lebih mirip seperti anak kecil yang mempertahankan mainannya mati-matian. Benar-benar kekanak-kanakan. Papa tidak berhasil membujuk Alec. Pada akhirnya ayah Kansa angkat bicara. Beliau membujuk Alec. Entah terkena hipnotis macam apa. Alec mau menuruti perkataan ayah dan keluar dari ruangan itu dengan sukarela. Kansa menatap semua adegan itu dengan kebingungan dan malu. Bagaimana tidak? Seluruh percakapan mereka disaksikan oleh keluarga. Harusnya mereka bisa menyelesaikan semuanya. Namun karena Alec keras kepala, pada akhirnya menjadi seperti ini. Sayang, kamu mau berpisah dan meninggalkan si bodoh itu? Mari kita tinggalkan dia. Laki-laki bodoh seperti dia memang patut untuk ditinggalkan. Laki-laki di keluarga kami bodoh semua. Ayo kita, para wanita, hidup jauh dari mereka, kata Mama persuasif. Kansa menatap wanita parubaya namun sangat cantik dan elegan di depannya dengan kebingungan. Sedari tadi dia hanya memperhatikan tanpa berani bertanya. Di kamar itu sekarang hanya tinggal mereka bertiga. Dirinya, wanita itu, dan ibu. Jangan berkata seperti itu, Dek. Aku tidak ikhlas kalau anak-anak kita pisah. Lah, gak apa-apa, Mbak. Daripada hidup bersama si bodoh itu, bikin sakit hati, mending pisah saja. Siapa juga yang betah punya suami seperti dia? Bodoh dan gak pekanya kebangetan. Sudah buat istrinya menderita. Begitu masih tidak sadar. Sekarang nangis-nangis. Buat apa? Mama berkata dengan berapi-api. Sementara ibu berusaha mendinginkan hatinya. Tidak boleh seperti itu, Dek. Ketika anak-anak bertengkar, kita sebagai orang tua harusnya bisa menjadi penengah. Jangan malah mendukung keputusan mereka yang salah. Aku akan mendukung keputusan putriku, Mbak. Toh walaupun mereka pisah, dia tetap akan menjadi putriku. Dan si kecil ini tetap menjadi cucuku. Mama berbalik pada Kansa dan mengelus-ngelus perutnya dengan lembut. Aku gak peduli dengan si bodoh itu. Ini akibat dari perbuatannya sendiri. Biar dia rasakan buah dari perbuatannya. Kansa masih menatap kebingungan. Dia tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Tanpa dia sadari, pertanyaan itu terceletus dari mulutnya. Siapa? Mendapat pertanyaan seperti itu membuat Mama memalingkan wajahnya dan fokus menatap Kansa. Tatapannya tampak sangat lembut. Genangan air mata mulai terlihat di wajahnya. Dia memegang tangan Kansa dengan lembut. Senyum hangat merekah di bibirnya. Ah, sampai lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan sayang, aku adalah ibu dari si bodoh itu. Dan pria yang tadi membujuk suami bodohmu itu adalah suamiku.
ayah dari si bodoh. Maafkan kami karena tidak bisa mendidik anak kami dengan baik. Kami sudah berusaha, namun entah mengapa ia memiliki karakter seperti itu. Terima kasih karena sudah membuat anak kami menjadi lebih manusiawi. Kansa tak bisa berkata-kata. Perasaannya campur aduk. Terkejut, malu, terharu, dan bahagia menjadi satu. Sudah lama dia ingin mengenal keluarga Alec, dan hari ini dia berkesempatan untuk melakukannya. Sambutan yang begitu hangat, begitu berbeda dengan yang dia bayangkan. Dia pikir keluarga Alec akan menolaknya, karena pria itu berasal dari kalangan berbeda. Namun, tak disangka ia mendapat perlakuan seperti ini. Hal itu membuat Kansa tanpa sadar menitikkan air mata. Tangisannya pun berubah menjadi isakan. Mama yang terkejut langsung memeluk Kansa. Loh, kenapa menangis sayang? Ada yang salah dengan perkataan Mama? Mama minta maaf ya. Cup, jangan nangis. Kansa menangis, sementara tangannya membalas pelukan Mama. Ibu memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Hatinya bahagia karena putrinya diterima oleh keluarga suaminya. Kenapa baru sekarang dikenalinnya? Pak, padahal aku ingin kenal Mama sejak lama. Kansa berkata secara terbata-bata, menyembunyikan tangisnya di pelukan ibu mertuanya. Kami juga ingin mengenalmu sayang. Kami baru tahu keberadaanmu. Si bodoh itu menyembunyikanmu dari kami. Maaf ya sayang. Anak kami memang sangat bodoh. Bagaikan anak kecil, Kansa menangis di pelukan Mama, sembari mengutarakan keluh kesahnya. Bukannya mendinginkan hati Kansa, Mama malah bersikap sebaliknya. Dia jahat, Mah. Dia suka datang dan pergi seenaknya. Tidak memberitahu kemana tujuannya. Dia tahu aku cemburu pada Diana, tapi dia selalu berada di dekatnya, membuatku selalu sakit hati. Kansa berkata dengan terbata-bata. Iya sayang, iya. Tapi dia dekat dengan Diana bukan salahnya. Mama yang menyuruhnya. Kenapa kamu cemburu dengan Diana? Hubungan mereka hanya sebagai ipar. Diana akan menikah dengan anak mertuaku. Dulu mereka pacaran, Mah. Aku pikir hubungan mereka sampai sekarang seperti itu. Dia tidak pernah menjelaskan apa-apa. Bahkan ketika aku menangis dan bertanya, mengapa rumah kami bersebelahan? Dia hanya menjawab, kalau dia harus menjaga Diana tanpa memperjelaskan bahwa Diana itu iparnya. Hatiku sakit, Mah. Bisa Mama bayangkan? Ya ampun sayangku, kasihan sekali. Kansa mengeluarkan segala keluh kesahnya pada Mama. Sementara ibu melihat hal itu dengan takjub. Dia tidak pernah melihat putrinya seperti itu. Kansa selalu mandiri, tegar, dan menyembunyikan semua masalahnya dari semua orang. Baru kali ini, ibu melihat sisi rapuh dari seorang Kansa, yang mengeluarkannya segala keluh kesahnya pada wanita yang baru pertama kali dikenalnya. Jujur saja, ibu cemburu sekaligus senang melihatnya. Setidaknya hubungan mertua dan menantu tidak seperti yang dibayangkannya. Beliau membayangkan mertua Kansa tidak akan menerima Kansa karena perbedaan status sosial mereka. Namun untunglah hal itu tidak terjadi. Ibu menitikkan air mata haru. Kansa kembali mengeluarkan unek-uneknya. Kepergian Alec yang tanpa kabar menyebabkannya hampir kehilangan Alka. Mama mendengarkan,
namun sekaligus mengomel, memarahi sikap anaknya yang tidak peka itu. Jadi bagaimana? Apa kalian jadi berpisah? Mama akan mendukung semua keputusanmu, sayang. Kansa maupun ibu menatap Mama dengan mulut ternganga. Tidak menyangka akan mendengar hal seperti itu dari mulut wanita yang telah melahirkan seorang Johann Alexander itu.